Pas gua buka mata, gua nggak tahu harus ngomong gimana. Itu muka nenek-nenek tepat natap muka gua dari atas, dimana ujung rambutnya itu nyentuh ke muka gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat horor, kembali lagi dengan gua Ray. Bagi sobat horor yang sedang nonton video gua doain semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jadi gini nih, setelah gua melakukan penelusuran yang begitu panjang, akhirnya mata gua tertuju ke sebuah cerita yang berjudul Rumah Angkar Temanku. Dimana cerita ini gue dapat dari cerita horor kisah nyata. Menurut gue ya, kejadian ini serem banget. Alasan pertama gue adalah pembuat cerita ini ngalaminnya pada waktu dia kelas 3 SMP. Oke, kita aja yang udah gede kayak gini, kalau ngelihat sosok yang kayak gitu sih takut kan. Ini dia masih kelas 3 SMP. Alasan kedua gue adalah gangguan yang dialaminya itu bertubi-tubi, banyak banget pokoknya. Jadi nih, sebelum sobat horor nonton cerita gue saranin dulu buat sediain kopi atau snack dan semacamnya lah. Karena apa? Cerita ini lumayan panjang, lebih panjang dari video-video gue sebelumnya. Langsung aja kita mulai ceritanya dan feel the horror. Gue mau berbagi salah satu cerita pengalaman horor yang gak akan pernah gue lupain 10 tahun yang lalu, sewaktu gue nginep di rumah teman. Dan sampai sekarang, tiap gue ingat kejadian itu, rasanya terjadi baru kemarin. Semua yang gue tulis benar berdasarkan kisah pengalaman gue sendiri, jadi bisa dipertanggungjawabkan. 10 tahun yang lalu, tepatnya saat gue masih duduk di bangku kelas 3 SMP, itu adalah masa liburan 1 minggu setelah ujian. Seingat gue, waktu itu sore, enak-enak lagi bengong, tiba-tiba gue disapa sama tetangga sekaligus sepupu gue. Liburan kemana? Tanya dia. Nama sepupu gue itu Udin, namanya ini disamarkan ya. Gak kemana-mana, jawab gue. Terjadilah obrolan basa-basi pada waktu itu. Intinya, Udin nawarin gue buat ikut sama dia nginep di rumah tetangga gue yang ada di desa, yang jauh dari tempat tinggal gue. Nama temen gue itu adalah Yuda. Namanya ini juga disamarkan. Gue mikir, dan dia bersikeras ngeyakinin. Jadi gue dapat info juga nih, ada 3 anak lagi yang gabung. Jadi totalnya ada 6 orang. Gue pikir seru kan, karena rame dan lumayan juga bisa liburan di desa. Gue yang gak pernah mikir macem-macem, akhirnya gue ikut. Berangkatlah kita keesokan paginya. Sebelumnya, gue gak pernah ke rumahnya Yuda yang di desa, dan kayaknya cuma gue nih yang belum pernah ke sana. Lama perjalanan sekitar 2 jam, karena desanya sendiri masih satu kota sama gue. Kota M, sebut aja begitu. Sampailah gue di sana, dan waktu pertama kali lihat rumahnya, normal adalah hal yang pertama gue rasain. Karena jujur, walaupun gue gak bilang gue istimewa, tapi gue sangat sensitif. You know what I mean. Gue perhatiin rumahnya Yuda gak jauh beda dari rumah biasa. Samping kiri, samping kanan itu tetangga dan rame. Tapi ternyata gue salah besar. Karena kita nyampe agak siang, jadi kita beberes perbekalan buat nginep 2 hari. Rencananya sih gitu. Setelah selesai masukin perbekalan yang cuma mie instan, kami sepakat main game sebelum azan zuhur berkumandang. Dan Yuda, si pemilik rumah, cuma berpesan satu, jangan buka pintu dapur. Waktu itu, gue masih belum berpikir macam-macam.
Oke, kita akhirnya main game Guitar Hero. Kami bergantian main, dan tanpa sadar waktu berlalu cepat. Dan gua yang sadar bilang, udah mau zuhur nih. Tapi dasarnya bocah-bocah semprol ya. Mereka makin asik main tuh. Sampai akhirnya. Ini pertama kalinya gua ngerasain sesuatu yang aneh di rumah itu. TV yang kita pakai buat ngegame tiba-tiba mati. Padahal kondisi lampu di kamar itu nyala. Gua sama yang lain cuma saling lihat satu sama lain. Dan dalam hitungan ketiga, kompak, semuanya lari keluar rumah. Walaupun sepele ya, tapi jantung gua deg-degan kayak maling ayam hampir ketangkep dan digebukin warga. Gua lihat nih, mata teman-teman gua itu masih panik dan mereka saling bergumam satu sama lain. Tapi cuma gua nih yang kayaknya nggak ngerti apa yang mereka coba omongin. Dan sialnya, gua masih belum curiga. Kita balik lagi ke rumah setelah tenang dan saling meyakinkan kalau itu cuma kebetulan belaka. Termasuk yang punya rumah si Yuda yang larinya paling kenceng tadi. Kita berhenti main game dan memutuskan untuk tidur siang sampai menjelang sore. Gak ada yang terjadi selama waktu tersebut sampai akhirnya setelah malam tiba. Hal yang seharusnya gue tahu kalau ternyata ada yang disembunyikan dari rumah itu. Semua anak udah pada mandi dan gue kebagian mandi paling akhir, tepatnya sebelum azan maghrib. Sebelum gue lanjut ceritanya, gue mau kasih tahu siapa aja nama teman-teman gue di sana. Di pertama ada Jali, ada Andri, ada Dayat, ada Udin sepupu gue, ada Yuda yang punya rumah, dan terakhir gue. Jadi sebelum azan maghrib, langit udah mulai gelap dan gue pergi ke kamar mandi. Sedikit yang mesti lu pada tahu, rumah ini terlihat seperti rumah biasa dari depan. Tapi dari keseluruhan rumah, cuma dapur dan kamar mandi yang dibiarkan tetap kuno. Jadi temboknya itu masih dari bambu. Selain itu, dapurnya masih beralaskan tanah dan kamar mandinya masih menggunakan sumur. Mantap. Setelah gue pikir-pikir, sedari gue tiba di rumah ini, gue baru sadar gue belum lihat sama sekali dapur dan kamar mandinya. Setelah dikasih tahu di mana lokasinya, yang ternyata dapur dan kamar mandi ada di area yang sama, dan gue pun pergi. Tepat setelah gue buka pintu yang menuju dapur lalu kamar mandi, gue kaget karena di dapurnya ini super gede, lengkap dengan tungku kayu bakar dan sebuah ranjang kosong. Gue coba mikir positif karena emang gak aneh ada ranjang di dapur. Karena rumah nenek gue sendiri pun juga gitu. Di sini gue baru sadar ada pintu di dekat lemari ujung ruangan. Dan gue sadar itulah pintu yang diomongin Yuda. Pintunya kelihatan aneh, kayak sengaja diganjal sama lemari. Dan kalau dilihat, pintunya itu mengarah ke halaman belakang. Yang gak gue tahu entah ada apa di sana. Kamar mandinya di sebelah kiri dapur. Satu hal yang gue ingat, suasana di dapur itu bener-bener bikin perasaan gue anyep. Ini pertama kalinya kesensitifan gue main. Ada perasaan yang paling gue benci ketika badan gue yang hangat tiba-tiba merasa lemes. Tapi gue coba berpikir positif karena gue tahu di sini pasti ada. Kalian tahu lah maksud gue apa. Dan gue nggak mau ngusik mereka. Tapi kayaknya gue salah besar. Bentar, gue ngopi dulu. Gue mandi di sumur. Walaupun perasaan gue was-was gak enak, kayak semacam ada yang ngeliatin. Tapi gue gak tahu dari mana. Setelah selesai mandi, gue keluar dari kamar mandi. Dan betapa kagetnya gue waktu lihat di ranjang kosong kali ini ada yang tidur di atasnya. Gak ada yang bisa gue ucapin pada waktu itu. Wujudnya itu nenek-nenek tua dengan rambut putih panjang lengkap dengan kebayanya. Dan dia ngeliat ke arah gue. Ya, tepat ke arah gue.
Dia cuma lihat sambil tiduran di atas ranjang itu. Matanya mengikuti kemana gua jalan. Dan yang paling serem adalah dia cuma senyum. Jantung gua udah gak karuan. Gua yakin dia bukan manusia. Tapi gua coba mastiin dan langsung tanya ke yang punya rumah, si Yuda. Ketemulah gua sama si Yuda yang lagi sendirian di ruang tamu. Gua bilang, kok lu gak bilang ada nenek lu di sini? Katanya rumahnya kosong. Dia ngeliat ke gua kayak keheranan, terus bilang, kosong kok. Kan bokap kesini baru besok. Oke, kata gua dalam hati. Fix, bukan manusia itu tadi. Yuda tanya lagi, apa maksudnya? Gua bilang ada neneknya. Dan dia ceritain kalau nenek kakeknya itu sudah lama meninggal. Gua cuma istighfar dan coba ngelupain senyum manis nenek itu. Tapi kayaknya gak mungkin. Karena setelah kejadian itu, kesensitifan gua kayak mendadak meningkat berkali-kali lipat. Yuda pergi ninggalin gua di ruang tamu. Sementara gua sendiri dengar sesuatu yang datangnya dari luar. Tepatnya pohon jambu di depan rumah. Sebelumnya gue gak merasakan apa-apa sama pohon jambu itu. Tapi kali ini berbeda. Gue mendekat ke arah jendela rumah dan mengamati apa yang ada di sana. Gak ada apa-apa, cuma halaman kosong. Tapi sialnya, suara itu masih kedengaran. Suara seperti cewek yang sedang ketawa tipis. Nyaris pelan sekali suaranya. Dan apesnya, mata gue bergerak ngeliat ke atas pohon jambu. Gue cuma diem sepersekian detik sebelum sadar ada mbak-mbak baju putih sedang duduk santai di salah satu dahan pohon jambu yang matanya fokus ke arah gue. Dia kayak tahu kalau gue lihat dia dari balik jendela ruang tamu. Gue udah gak bisa ngungkapin seberapa jebol jantung gue berdetak pada waktu itu. Gue pergi dari sana dan gabung sama yang lainnya. Di ruang tengah, mereka masih main game. Waktu itu PS2 masih jadi barang mewah dan Yuda kebetulan punya. Jadi mereka gak ada henti-hentinya main itu. Gue gabung, tapi gue gak cerita apapun. Gue berusaha gak cerita apapun. Selain gue gak mau bikin panik yang lain, gue juga ngerasa gak etis cerita begituan di saat gue datang ke sini sebagai tamu. Ya, tamu yang sedang disambut penghuninya. Gue duduk nunggu giliran, tapi emang dasar gak ada yang mau gantian. Akhirnya gue melipir ke kamar tidur. Kamarnya bisa dijangkau ke ruang tengah dan sengaja pintunya gak gue tutup. Tapi sebelumnya gue udah pinjam HP si Yuda. HP adalah barang yang sangat-sangat mewah pada waktu itu. Gue utak-atik HP-nya, ada beberapa lagu. Tapi gue malah fokus ke beberapa video 3GP. Yang gue yakin buat kalian masa-masa SMP adalah masa paling indah. Karena kita pengen serba tahu. Termasuk video-video 3GP yang lagi booming dulu. Ya, you know what I mean lah. Gue putar video dan menikmati adegan per adegan sampai gue baru sadar. Hal yang seharusnya gak gue lakuin adalah sendirian. Gue merasa seseorang seperti bernafas di tengkuk gue. Waktu itu, gue di atas tempat tidur dan posisi bisa melihat anak-anak main PS. Tapi seharusnya mereka juga bisa lihat gue kan? Video masih diputar dan gue berusaha ngelirik apa yang ada di belakang gue. Dan gue bisa lihat nenek-nenek yang gue lihat di dapur tadi sekarang ada di belakang gue, masih tersenyum memperhatikan gue. Ini adalah momen yang menakutkan sekaligus awkward lah. Gimana gak awkward? Lu lihat setan dalam kondisi lu lagi nonton 3GP. Senyumnya gak cuma mengerikan, tapi ngerasa ngeledek. Tetap aja, kalau kalian bisa bayangin di posisi gue, ketakutan gak bisa disembunyiin. Yang akhirnya gue cuma bisa diam sambil ngeliatin dia. Sementara video itu terus berputar sampai akhirnya selesai.
Gak ada rasa syukur yang bisa gue ucapin ketika Yuda masuk dan negur gue. Sumpah, untuk kali pertama gue bersyukur punya teman Yuda yang tahu kapan harus datang di saat dibutuhkan. Gue ngelirik lagi apa yang ada di sebelah gue, dan makhluk itu udah gak ada. Gue lega dong, tapi semuanya baru dimulai dari sekarang. Gue ngopi dulu. Oke, lanjut. Setelah kejadian dimana gue didatangin sama nenek-nenek di kamar itu, dan Yuda negur gue bilang gabung sama yang lain aja, tiba-tiba gue kebelat kencing. Ini bikin gue dilema. Gimana kalau gue didatangin nenek itu lagi? Mana kamar mandinya dekat dapur lagi. Untungnya gue punya ide. Gue bilang, apa ada yang mau ke kamar mandi? Dijawab serempak kalau nggak ada yang mau. Tapi temen gue si Jali nyeletuk, bukannya si Andri lagi di kamar mandi ya? Dengar itu, gue langsung nyusul ke kamar mandi, mumpung ada temennya. Begitu ngelewatin pintu menuju dapur, gue kaget waktu Andri keluar dari sana, lengkap dengan mimik wajah pucat pasinya. Udah balik Andri, kata gue nahan dia. Tapi dia cuma diem, kemudian langsung ninggalin gue begitu aja. Karena kepalang tanggung, Andri juga pergi, gue lanjut. Sekali lagi, tiap masuk area dapur dan kamar mandi, badan gue rasanya anyep lagi. Gue perhatiin di atas ranjang, gak ada siapa-siapa. Begitupun dengan nenek-nenek itu. Gue langsung buru-buru ke kamar mandi, biar cepet, terus langsung balik. Ya rencananya gitu. Tapi baru gue ngelepas celana pendek, bulu kuduk gue itu berdiri. Rasanya benar-benar campur aduk. Gue tahu perasaan ini adalah perasaan kalau di sini itu pasti ada. Gue berusaha nggak mikirin itu, sampai gue dengar suara orang mendeham. Suaranya tuh berat. Sontak, gue yang coba nggak mikirin akhirnya nyari. Gue spontan nyari sumber suara itu, dan setelah lihat kiri, lihat kanan, gue nggak ngedapetin apa-apa. Lalu gue baru sadar kalau sisi kamar mandi yang dari bambu itu tinggi. Pas gue nengok ke atas, astagfirullah, gue lihat bayangan hitam gede banget dan seolah-olah lagi ngawasin gue. Sontak gue langsung ngibrit. Gue udah gak peduli mau nyiram bekas kencing gue atau enggak. Yang penting jantung gue udah gak normal lagi. Waktu kabur, gue lewat dapur dan sempat lirik ke atas ranjang. Masih kosong. Alhamdulillah gak ada nenek-nenek itu. Gue gak bisa bayangin kalau setelah lihat yang begitu harus lihat yang lain. Jantung gue benar-benar gak sehat sementara ini. Gue gabung sama yang lain. Kayaknya yang lain lagi santai ngobrol. Gue perhatiin Andri yang cuma diem aja. Gue juga gak mau bahas ini, karena apapun yang bikin Andri pucat, kayaknya gue udah tahu jawabannya. Kami ngobrol sampai jam 11:30. Berhubung udah larut, kita sepakat untuk tidur. Tidurnya sendiri gak di kamar, tapi di ruang tengah. Jadi kita pakai alas yang besar, biar kita berenam cukup buat tidur. Sialnya, gue dapat yang di ujung, tempat yang paling dekat dengan jalur menuju dapur. Tik tok, tik tok. Gue cuma lihat ke langit-langit, sementara satu persatu teman gue pada tumbang. Gue nggak lihat Andri karena dia ada di tengah. Sekitaran jam 12:30 malam, gue masih terjaga. Gue masih berusaha merem, tapi sekuat gue berusaha buat tidur, gue malah terjaga. Suasana sepi dengan kondisi lampu mati bikin gue gak tenang. Gue deg-degan karena kayaknya tinggal gue nih yang masih melek. Gue cuma berharap satu hal, gue gak lihat apapun. Tapi kayaknya gue salah. Walaupun belum lihat apapun, gue mulai merasa ada yang menyambut gue. Gue dengar langkah kaki, suaranya kayak kecepak, kecepuk, cepak, kecepuk. Kalau kalian tahu suara ketika kaki basah injak lantai keramik, ya kayak gitu suaranya. Semakin lama semakin sering gue dengar berapa kali, diikuti suara ketawa anak-anak. Gue berusaha gak peduli, dan akhirnya suara itu hilang dengan sendirinya.
Gue pikir udah aman, tapi kayaknya gue salah lagi nih. Baru sebentar gue menjamin mata, gue ngerasa ada yang ganggu muka gue. Kayak ada entah apa yang kena muka gue, dan itu gak nyaman. Pas gue buka mata, gue gak tahu harus ngomong gimana. Itu muka nenek-nenek tepat natap muka gue dari atas, dimana ujung rambutnya itu nyentuh ke muka gue. Gue istighfar waktu itu. Ini adalah gangguan kesekian kalinya dari nenek ini. Tapi anehnya, semakin lama gue ada di posisi itu, semakin gue sadar. Walaupun itu seram, tapi nenek ini gak pernah gangguin dalam hal kontak fisik. Gue baru sadar kalau dia cuma nampakin wujudnya doang. Selebihnya dia gak nyakitin gue kayak di film-film. Selama beberapa saat, gue biarin nenek ini ada di sebelah gue dan ngeliatin gue dengan senyumannya yang serem. Kemudian terdengar suara pintu digedor-gedor. Serius, cara gedor pintunya itu kayak nggak digedor oleh orang. Gak ada orang yang bisa gedor pintu dengan suara yang seharusnya bisa bangunin 2-3 rumah tetangga. Tapi anehnya, cuma gue yang dengar. Karena gak ada satupun teman gue yang bangun. Padahal suara itu terdengar jelas. Itu adalah kali pertama gue langsung berdiri pada waktu itu, dimana suaranya itu berasal dari halaman belakang, yang setahu gue pintunya dikunci dan diganjal lemari. Gue bangun, penasaran, hal mendasar yang manusiawi ketika mendengar sesuatu yang gak lazim. Gue bersiap pergi buat lihat, tapi sesuatu mengganjal kaki gue, dan ketika gue lihat, nenek seram yang sedari tadi cuma merhatiin gue, nahan kaki gue, dan gue kaget. Ini adalah pertama kalinya gue kontak fisik sama makhluk beda alam. Rasanya anyep. Gue lihat wajahnya, kayak nolak gue buat pergi lihat pintu itu. Dan emang waktu dengar pintu digedor itu, ada perasaan kuat buat gue untuk buka pintu itu. Gue gak tahu apa yang terjadi. Kayak semacam ada dorongan gue harus buka pintu itu buat lihat apa yang ada di baliknya. Pintu masih digedor dengan keras. Dan semakin sering gue dengar, semakin penasaran gue terhadap apa yang ada di balik pintu itu. Nenek itu gak mau ngelepasin gue. Sebaliknya, dia cuma menggelengkan kepalanya, yang akhirnya bikin gue gak jadi pergi ke sana. Gue kembali rebahan, dan akhirnya gue tertidur dengan sendirinya. Dengan kondisi nenek itu di samping gue entah sampai kapan. Karena sewaktu bangun, gue cuma lihat anak-anak lagi berkemas. Gue kaget waktu dengar, karena rencananya bakal nginep 2 hari. Tapi ada kelegaan gue di keputusan itu. Mereka cuma berargumen kalau hari ini keluarga Yuda yang dari luar kota bakal pakai rumah ini sementara. Jadi kita harus balik. Gue tahu pasti itu bohong, tapi gue iyain aja. Kita berkemas kemudian meluncur pulang. Gue perhatiin sekali lagi rumah itu dari depan, dan gue masih yakin rumah ini benar-benar kelihatan normal. Tapi setelah kejadian semalam, gue gak yakin bakal mau balik lagi ke rumah ini. Sampainya di rumah, hal yang pertama gue pengen lakuin adalah mandi dan tidur. Tapi semua anak-anak malah narik gue ke dalam rumah Yuda. Gue bingung dong. Semuanya nahan ketawa kecuali gue dan Andri. Gue yakin pasti ada hubungannya sama rumah itu, pikir gue. Satu hal yang pertama kali keluar adalah, lu lihat apaan di rumah semalam? Gue kaget dong dengan pertanyaan itu. Maksud lu pada? Lu tahu kalau rumah itu angker? Gue sedikit emosi. Mereka kompak ketawa, termasuk Yuda yang ngomong. Gak angker, cuma ada penghuninya aja. Gue cuma senyum kecut dengarnya. Apa bedanya Bambang? Gue ceritain semua yang gue alamin dan mereka cuma manggut-manggut. Dan disitulah gue baru sadar, Ibu Yuda dari tadi dengar cerita gue. Dan akhirnya beliau mengatakan, jadi kamu diikutin sama nenek tua itu ya? Katanya. Nama nenek itu Nini Towo.
Gue kaget otomatis. Beliau ngejelasin kalau Nini Towo itu biasanya ada di dapur orang-orang yang berpengaruh di Jawa. Dan memang Nini Towo suka menampakkan diri sama orang-orang tertentu. Dan biasanya mereka nampakin diri buat cegah bala atau bencana yang disebabkan oleh orang tersebut. Setelah dengar itu, gue ceritain semua. Mulai dari mbak-mbak pohon jambu, bayangan hitam di kamar mandi, sampai suara anak-anak. Kayaknya Ibu Yuda sama sekali nggak kaget. Malah sebaliknya dia semacam nahan ketawa geli. Beliau ngejelasin lagi, kalau di pohon jambu memang ada kuntilanaknya, tapi jarang dia nampakin. Dan beliau pernah lihat langsung. Tapi ya mereka ganggunya cuma sebatas ketawa aja. Sementara bayangan hitam di kamar mandi itu Dayo atau tamu. Dan kabarnya dia bukan penghuni rumah itu. Karena seringkali berpindah-pindah, kadang di rumah tetangga. Tapi seringnya memang tempatnya di kamar mandi itu. Mungkin karena lembab ya. Beliau juga bilang katanya bayangan hitam ini agak jahat dan bisa mencelakai. Makanya suruh baca doa tiap masuk kamar mandi biar nggak digangguin. Di sini Andri ikut nyeletuk kalau dia lihat bayangan hitam itu. Dan Andri hampir kepleset masuk sumur. Untung tangannya masih sigap pegang kayu di samping sumur. Itulah kenapa dia langsung pucat begitu keluar. Beliau juga ngejelasin kalau suara anak-anak dan terdengar lari-lari itu memang wujudnya anak-anak. Dan ibunya Yuda bilang, untung kamu gak ngeliat wajahnya. Katanya rupa wajahnya itu benar-benar hancur, kayak korban kebakaran. Ibunya Yuda bilang, waktu itu saya ambil air di kulkas. Lalu saya dengar ada suara anak-anak kecil ngajak main. Dan kaget, waktu ada tangan kecil megangin baju saya. Ibunya Yuda bilang, waktu itu saya ambil air di kulkas. Lalu saya dengar ada suara anak kecil ngajak main. Dan kaget, waktu ada tangan kecil megangin baju saya. Pas mau tak lihat dia bilang, ojo ndelok aku mbak, ojo kraiku elek. Yang artinya, jangan lihat aku kak, jangan, wajahku jelek. Intinya, kalian datang dengan maksud baik, ya disambut baik. Terlepas nyambutnya begitu. Karena pernah ada yang mau niat buruk, disambut buruk juga oleh rumah itu. Mulai sial terus menerus kalau belum minta maaf sama yang punya rumah. Intinya, rumah itu dulu milik kakeknya Yuda. Dan memang sengaja dipasangin semacam dikasih penghuni seperti itu. Gunanya ya tentu saja untuk jaga rumah. Karena hal seperti itu sudah biasa di zaman dulu untuk orang yang berada. Setelah itu gue baru ingat kalau malam saat gue didatangi sama Nini Towo, gue dengar ada yang gedor-gedor pintu belakang. Langsung gue tanyain. Dan betapa kagetnya gue melihat muka ibunya Yuda yang langsung jadi pucat. Terus kamu buka pintu itu, kata beliau seperti mau marah. Lalu saya jawab kalau nenek itu mencegah saya membuka pintu itu. Dan ibunya Yuda kemudian lega mendengarnya. Ibunya Yuda akhirnya bercerita kalau yang di belakang itu memang asli yang paling jahat. Terakhir kali pintu itu dibuka itu sudah lama banget, waktu kakek Yuda masih hidup. Dan kenapa pintu itu ditutup sampai sekarang? Karena tidak ada yang bisa mengendalikannya. Bentuknya itu seperti jin bertanduk berwarna merah. Dan yang paling menakutkan adalah sosok itu dapat membawa bencana atau kemalangan bagi keluarga itu. Karena itu sengaja dikurung di sana. Ibaratnya itu rajanya. Catatan terakhir nih. Ternyata semua teman-teman gue udah pernah kesana semua. Dan cuma gue yang belum. Makanya pada ketawa. Karena semua udah pernah ngerasain apa yang gue rasain. Hanya saja penghuni yang menyambutnya itu beda-beda. Well, dan sobat horor, sekian dulu cerita gue pada kali ini. Menurut kalian gimana tuh cerita yang gue bawakan barusan? Menurut pandangan gue, akan lain ceritanya kalau si pembuat cerita tadi buka pintu dapur belakang. Gak tahu tuh apa yang terjadi setelahnya. Dan gak bosan-bosannya gue sampaikan ke sobat horor sekalian, bagi sobat horor yang punya cerita atau ingin langsung jadi narasumber di cerita horor gue, langsung aja DM ke Instagram gue atau kirim ceritanya ke email gue yang linknya gue udah taruh di deskripsi.
Dan bagi sobat horor yang menyukai cerita gua, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share video ini. Kita akhiri dulu cerita ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Percaya nggak percaya, ini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.